Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Septiawan dengan NIM 12570500034 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi internet dari era 1.0 hingga era modern. Internet sendiri adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan berbagi informasi, berkomunikasi, dan mengakses layanan digital kapan saja dan di mana saja. Nah, di sini ada sejarah singkat perkembangan internet. Berawal dari tahun 1960 sampai 1970-an, internet berawal dari proyek militer ARPANET untuk menghubungkan komputer-komputer universitas. Dan di tahun 1980-an, muncullah protokol TCP atau IP yang membuat jaringan komputer bisa berkomunikasi dengan standar yang sama. Nah, di tahun 2000-an, era web 2.0, internet menjadi interaktif, lahir media sosial dan platform berbagai konten. Dan di tahun 2020-an sampai sekarang muncullah AI, IoT, dan Web3, membuat internet semakin pintar, terhubung, dan terdesentralisasi. Nah, di sini ada internet 1.0, itu static web. Web 1.0 adalah generasi awal internet pada tahun 1990 sampai 2000-an, di mana halaman web masih statik dan hanya menampilkan informasi tanpa interaksi. Kelebihannya itu mudah diakses dan mempunyai kekurangan, yaitu kontennya yang kurang menarik. Nah, ciri-ciri dari internet 1.0 yaitu halaman web hanya bisa dibaca, terus kontennya tetap dan jaringan diperbarui, tidak ada kolom komentar, like, atau berbagi. Tampilan sangat sederhana, kebanyakan berupa teks dan gambar dasar, terus dibuat menggunakan HTML sederhana tanpa skrip interaktif. Nah, contohnya yaitu situs profil perusahaan atau halaman berita statis, atau juga arsip dokumen atau katalog informasi. Nah, lanjut ke internet 2.0, dynamic and social web. Web 2.0 ini adalah generasi internet sejak pertengahan 2000-an, di mana website menjadi dinamis, interaktif, dan memungkinkan pengguna berpartisipasi membuat konten. Kelebihannya lebih menarik daripada internet 1.0, tetapi internet 2.0 ini tergantungan pada platform yang besar. Ciri-cirinya, halaman bersifat dinamis, pengguna bisa berinteraksi, bisa komentar, like, share, dan upload. Banyak menggunakan JavaScript, database, dan API. Terus tampilan lebih modern dan responsif. Contohnya kayak Facebook, YouTube, Instagram, blog, wiki marketplace, aplikasi online seperti Gojek, Tokopedia. Ya, intinya mah ini yang sekarang kita pakai gitu. Terus ada internet 3.0, itu cinematic web and driven web. Web 3.0 adalah generasi internet yang lebih cerdas, personal, dan memahami konteks informasi dengan bantuan AI, machine learning, serta dapat terstruktur. Kelebihannya lebih pintar dan efisien, tetapi ketergantungan sama AI. Ciri-cirinya, internet bisa memahami makna sinematik, bukan hanya teks. Konten dipersonalisasi sesuai perilaku pengguna. Data terhubung secara lebih rapi, bisa bekerja lintas perangkat termasuk IoT, kayak smartwatch, smartphone, dan lain. Contohnya itu, jadi rekomendasi di YouTube atau Netflix yang sangat akurat. Ada asisten AI seperti ChatGPT, seperti yang kita gunakan lah kalau ada tugas atau yang lain-lain. Terus ada Google Assistant dan lain-lain. Terus pencarian Google yang memahami maksud, bukan sekedar kata. Dan smart home dan IoT yang saling terhubung. Terus ada internet 4.0, decentralized internet. Web 4.0 adalah generasi internet yang berfokus pada desentralisasi, di mana data dan kontrol tidak lagi berpusat pada perusahaan besar, tetapi tersebar di banyak
atau pengguna. Tujuannya internet yang lebih aman, transparan, dan bebas sensor. Nah, internet 4.0 ini juga bisa disebut dengan Web3 lah, gitu. Ciri-cirinya desentralisasi penuh. Data tidak disimpan di satu server pusat. Blockchain sebagai fondasi untuk keamanan dan transaksi, kepemilikan data kembali ke pengguna, bukan perusahaan. Lebih sulit disensor atau dimanipulasi. Contohnya, blockchain, ada kripto, ada aplikasi terdesentralisasi, DApps, terus ada sistem penyimpanan terdesentralisasi. Nah, ini ada infrastruktur pendukung internet modern. Yang pertama itu ada kabel serat optik atau fiber optik. Yang kedua itu data center. Yang ketiga ada server cloud computing. Yang keempat ada jaringan nirkabel atau wifi yang sering kita gunakan. Terus selanjutnya ada satelit komunikasi, ada sistem DNS, terus ada juga infrastruktur keamanan, dan dilanjutkan juga ada infrastruktur IoT. Terus ada isu tentang perkembangan internet. Nah, isu-isu ini banyak juga dibicarakan lah di media sosial. Yang utamanya itu ada, yang pertama itu ada keamanan cyber atau cyber security. Jadi kayak keamanan data lah. Terus ada privacy data juga, ada kesenjangan akses internet, ada penyebaran informasi palsu, ada overload informasi, ada ketergantungan pada big tech, ada keamanan IoT, dan kebebasan berinternet dan sensor. Terus ada prediksi juga internet masa depan. Yang pertama itu ada artificial intelligence atau yang disebut dengan AI. AI akan menjadi otak dari hampir semua layanan, membantu manusia membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. IoT akan menjadi lingkungan hidup lebih otomatis dari rumah hingga kota, sehingga aktivitas harian terasa lebih efisien. Terus ada metaverse berbasis AR atau VR. Metaverse berbasis AR atau VR kemungkinan besar akan menjadi ruang baru untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi, bukan hanya tempat hiburan. Terus ada quantum internet. Quantum internet berpotensi menjadi fondasi generasi berikutnya dengan keamanan super tinggi dan kemampuan komputasi yang melampaui internet biasa. Nah, jadi kesimpulannya yaitu perkembangan internet dari web 1 hingga era teknologi modern menunjukkan bahwa internet terus bergerak menuju sistem yang semakin cerdas, interaktif, dan terdesentralisasi di masa depan. Teknologi seperti AI, IoT, Metaverse, dan quantum internet akan memperkuat ekosistem digital yang lebih cepat, aman, dan terhubung, sekaligus membawa tantangan baru terkait keamanan, privasi, dan etika. Secara keseluruhan, evolusi internet terus mendekatkan manusia pada dunia digital yang lebih pintar, efisien, dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.